Halo, oh di mana? Gue sekarang dapat ikan bro, ikannya gede banget. Ya nanti lo kirim nomor WA aja, nanti gue kirim ikannya. Coba ikan kami guys. Mana gede banget. Gue nggak nahan Allah ya, nanti kita jumpa malam minggu. Oke. Mati aja gue. Makasih. Sementara itu di suatu dimensi yang lain. Hari ini kita kedatangan tamu dari Jepang guys ya, lagi kupas-kupas kelapa. Halo guys, ini kelapa guys ya, untuk persiapan mengisi tenaga ya. Mudah-mudahan hari ini kita pergi ke laut bersama master kita ya. Sudah lama kita break ya, doakan saja ya apapun nanti hasilnya. Jangan lupa nonton nanti ya di YouTube Debbie Sparrow ya guys ya. Follow, like, comment, subscribe. Kita kupas kelapa dulu guys ya, persiapan. Oke, makasih. Dulu inilah. Nanti kita lihat hasilnya guys ya. Kita buka pakai gigi. Oh keren, nanti ke asukun. Naido to akara mane natta ka? Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Ya, jumpa lagi guys ya di channel Debbie Sparrow. Kali ini kita sudah berada di spot ini guys. Jadi selama perjalanan saya nggak sempat merekam aktivitas kita karena yang bawa mesin saya pula guys. Berhubung hari ini kita berdua ya guys ya, yang tripnya sama nih manusia setengah Jepang nih. Jadi spot ini biasanya kita kunjungi sering dihuni oleh ikan-ikan dokter tuna, GT, ikan tenggiri juga, dan beberapa jenis ikan lainnya guys, seperti ikan-ikan karang, ikan kerapu sunu, dan lain-lainnya. Semoga hari ini jadi hari keberuntungan terbagus kita guys ya. Mudah-mudahan kita bisa ambil ikan monster di sini guys. Kalaupun tidak ada ikan monster, anak ikan yang baru lahir kita goreng. Yang penting ada ikan untuk kita bawa pulang guys. Oke, jadi simak terus video ini sampai habis. Jangan lupa pencet like, comment, dan subscribe-nya guys ya. Let's go. Cuaca di trip kali ini cukup bagus, air juga cukup tenang dan lumayan jernih guys. Walaupun ada sebagian air sungai yang terbawa ke laut yang membuat kondisi air di bawah laut cukup kabur. Tanpa menunggu waktu yang lama, saya langsung terjun dan menyiapkan peralatan untuk menyelam dan berburu ikan guys. Setibanya saya di dasaran, saya langsung dihampiri oleh kerumunan ikan-ikan cantik. Ikan ini sering disebut di tempat saya dengan sebutan ikan jumbo guys. Ikan ini bukan berarti ukurannya jumbo, namun namanya saja guys ya. Untuk berburu ikan besar, biasanya kami mencari spot yang banyak dihuni oleh ikan-ikan ini guys. Kenapa? Karena ikan ini menjadi salah satu makanan favorit bagi ikan predator. Pada saat air laut sedang berarus, ikan inilah yang menjadi salah satu kunci patokan buat kita. Biasanya kalau kondisi air laut sedang berarus, ikan ini berada di bagian tebing arah bagian spot ya guys. Mereka melawan arus dan menunggu plankton yang terbawa arus yang menjadi makanan ikan kecil ini guys. Jadi di sanalah waktu ikan predator mencari dan memangsa ikan jumbo ini. Di sini karena ikan besar belum menampakkan diri, saya mencari ikan karang dan menangkap satu ekor ikan kakap malam guys, yang ukurannya lumayan besar. Selang beberapa menit, kondisi air laut mulai berarus guys. Nah, di sini saya didatangi oleh ikan bluefin trevally. Ukurannya juga lumayan besar, namun jaraknya jauh dan langsung menghindar dari saya. Karena oksigen di dalam tubuh masih terasa sangat cukup untuk menahan nafas di dalam air, saya tetap sabar menunggu ikan yang datang dan berharap ada ikan monster. Di sini terlihat satu ekor ikan bluefin trevally. Ukurannya lumayan besar guys, namun sangat disayangkan ikan ini terus menghindar.
dan menjauh. Dan di sini juga saya sempat melihat satu ekor ikan GT guys. Ukurannya besar namun masih sangat jauh. Ikan ini tidak ingin mendekat ke arah saya karena takut mungkin sudah trauma guys. Sedang asik menunggu ikan di bawah laut, saya tiba-tiba dikejutkan oleh kura-kura ninja guys. Namun dari kejauhan ada satu ekor ikan terisi hijau langsung mendekat ke arah saya, dan saya langsung menembak ikan ini dengan tepat sasaran. Alhamdulillah, ikan kedua kita guys ya. Masih menunggu ikan di tempat yang sama dan jenis ikan yang sama guys. Satu ekor ikan terisi hijau besar mendekat secara perlahan. Saya menembak di bagian tengah atau bagian tulang ikan. Otomatis ikan langsung KO dan langsung kita naikkan ke atas permukaan guys. Lanjut berburu ikan di dasar laut. Entah kenapa di spot ini banyak sekali ikan terisi hijaunya. Padahal baru saja saya menembak 2 ekor ikan kurisi. Ini sudah didatangi lagi dengan ikan turisi yang ukurannya besar-besar. Dan ada beberapa ekor di bagian yang jauh guys. Saya memilih ikan yang paling dekat jaraknya dan menembak di bagian yang tepat. Setelah menembak ikan kurisi, saya kembali ke tempat semula. Nah, satu ekor ikan bluefin trevally mendekat ke arah saya. Ukurannya juga cukup besar dan saya langsung membidik di bagian tengah badan ikan ini. Mantap, sasarannya tepat sekali guys, kena di bagian yang saya inginkan. Ikan ini cukup lumayan kuat dan menarik tali saf ke arah bebatuan. Saya mempercepat tarikan agar tali tidak terlilit di bagian bebatuan karang guys, karena bisa sangat repot kalau ikan tersangkut di karang yang dalam. Di sini ikan terus berdatangan. Satu ekor ikan bluefin lagi mendekat ke arah saya guys. Saya menembak dengan sasaran yang tepat. Ikan terkena di bagian insang. Tarikan ikan juga cukup kuat. Berat ikan ini sekitar 2 kg. Setelah mendapatkan satu ekor ikan bluefin, saya mencari ikan di bagian bebatuan karang. Niatnya mencari ikan kerapu guys. Namun tiba-tiba saya melihat satu ekor jenis kerang langka yang sangat dicari oleh orang-orang guys, dan juga diperbincangkan di media sosial. Katanya kerang ini bisa bernilai sangat tinggi, ratusan bahkan jutaan guys. Nah, di sini saya memutuskan untuk mengambil kerang ini dan mempertanyakannya, apa benar kerang ini sesuai dengan apa yang saya lihat di media sosial atau cuman sekedar iseng saja guys. Lihat guys, saya menemukan satu ekor kerang. Kerang ini nggak asing,
banyak diperbincangkan di media sosial. Katanya ini masih ada isinya guys di dalam. Katanya kalau kerang ini yang sesuai dengan pesanan yang dikabarkan, entah belok ke kiri, entah belok ke kanan, entah berputar-putar guys. Katanya bisa mahal guys harganya. Ini saya akan ambil untuk dipertanyakan apakah memang segitu harganya seperti yang dibahas-bahas atau cuma zong. Oke. Dari tampilan keong ini cukup menawan guys. Kalau nanti kerang ini nggak laku, saya tetap mengabadikannya dan menjadikan hiasan rumah. Tiba-tiba muncul satu ekor ikan tenggiri monster. Nah, di sini jantung saya langsung berdebar dan bersemangat sekali guys. Ini dia ikan yang paling saya cari dan tunggu-tunggu. Saya tidak menyia-nyiakan kesempatan ini dan langsung menembak di bagian belakang ikan. Karena posisi ikan sudah tepat di bawah saya guys. Namun bidikan saya sedikit mengarah ke bagian sisi kanan badan ikan. Seperti yang kita ketahui, ikan tenggiri dagingnya cukup lunak guys. Jadi sedikit saja meleset di bagian yang lembek, bisa-bisa besi spergan kita tidak berhasil mengait dengan sempurna. Dan alhasil ikan bisa terlepas seperti di video ini. Proses guys. Tenggiri. Lepas tenggiri guys. Belum rezeki ya, besar pak. Awalnya mulai patah semangat, namun terus bersabar dalam menjalani cobaan guys. Tiba-tiba muncul lagi satu ekor ikan tenggiri besar, tepat seperti posisi yang lepas tadi guys. Karena saya tidak ingin mengulangi kesalahan seperti yang tadi, saya mencari dan sabar untuk membidik ikan ini. Mencari posisi yang bagus dan membidiknya dengan tepat sasaran. Beginilah cara Sang Pencipta memberikan rezeki kepada kita guys. Walaupun di awal tadi saya sempat gagal mendapatkan ikan tenggiri, namun di akhir saya berhasil mendapatkan ikan yang sama. Alhamdulillah. Oke guys, di sini karena Madara takut saya kehilangan ikan tenggiri lagi, si Madara Sparrow langsung mengambil tindakan untuk mendouble tembakan di bagian badan ikan guys, agar ikan lebih aman dan cepat untuk kita selamatkan. Ada apa tadi tuh? Pertama tuh lewatnya. Iyo. Hah? Lewatnya. Dia tebo. Tidak, wakan lagi main tas coba kiri. Iya. Main kan lewat. Oh. Lihat tiba-tiba pakai podoki. Kan apa sih? Alhamdulillah guys. Ada juga pengganti yang lepas tadi. Mantap guys. Mantap. Mantap Madara. Di bawahnya lewat. Iya. Aduh. Setelah mendapatkan ikan tenggiri musang, saya kembali berburu ikan di dasaran. Tiba-tiba muncul ikan tuna gigi anjay. Besar sekali, sekitar 11 kilo lebih guys. Saya mencari posisi yang tepat untuk menembak ikan tuna besar. Nah, bidikan saya berhasil mengenai di bagian badan ikan tuna ini. Namun ada yang harus dikhawatirkan. Ikan tuna mengarah ke bagian bebatuan karang yang cukup besar-besar dan membawa tali di arah bagian batu tersebut, membuat tali saf tersangkut di tempat yang cukup dalam guys. Benar-benar sangat merepotkan sekali. Karena ikan terus bergerak di bagian karang, saya khawatir bisa-bisa tali spergan jadi putus guys.
Dan di sini saya memanggil Madara untuk membackup dan menembak lagi ikan tuna ini biar ikannya cepat KO guys, dan kita amankan ke atas. Sambil menunggu Madara sampai, saya mencoba untuk menyelam dan mengecek ikan yang tersangkut di bawah tadi. Semoga ikan ini tidak lepas guys. Saya mencoba untuk melepaskan tali yang terlilit di bagian bebatuan. Posisi ikan masih sangat kuat dan menabrak bebatuan karang. Saya mencoba untuk melepaskan ikan ini dari celah-celah karang agar terumbu karang yang berada di bawah tidak rusak guys. Setelah Madara sampai, beliau langsung mengambil posisi untuk mendouble tembakan untuk menembak di bagian kepala ikan ini biar cepat KO guys, dan tidak meronta-ronta di bagian bebatuan karang. Alhamdulillah. Setelah ikan berhasil ditembak oleh teman saya langsung menyelam ke dasaran dan melepaskan tali yang terlilit di sepanjang bebatuan karang guys. Tempat ini pun cukup dalam, kurang lebih sekitar 15-18 meter. Karena tali dinema yang saya pakai itu sekitar 9 meter guys. Jadi total keseluruhan tafsiran saya atau perkiraan sekitar hampir mencapai 20 meter guys. Setelah berhasil melepaskan tali yang tersangkut di celah-celah karang, saya langsung menarik ikan tuna ini dan langsung mengamankannya ke atas permukaan. Terkadang inilah kegiatan yang membuat kita cepat merasakan lelah guys ya, dalam berburu ikan di bawah laut. Selain harus menghadapi berbagai rintangan seperti arus yang cukup kencang, dasar laut yang cukup dalam, selain itu harus menahan napas lebih lama saat membuka tali yang tersangkut di celah-celah batu. Jadi punya tantangan tersendiri dan harus hati-hati guys. Harus didampingi oleh teman apabila kalau ada terjadi yang namanya kecelakaan di bawah laut, ada yang melihat kita dan bisa membantu kita guys. Jadi itulah perlunya teman dalam berburu ikan di laut lepas. Oke, kita balik guys. Sudah gelap ya hari. Alhamdulillah ada rezeki juga. Tadi sebelum naik ke permukaan saya ada melihat beberapa ekor ikan yang nggak mendekat, ikan bluefin dan sebagainya guys. Tadi sempat juga lihat ada ikan kerapu sunu sekitar 5 ekor yang ukurannya lumayan besar guys. Tadi pada saat kami mengambil ikan dokter tuna yang tersangkut, ya nanti kita akan tes lagi di situ di trip selanjutnya. Oke. Jadi trip kali ini hasilnya cukup lumayan guys, walaupun tidak banyak kita dapatkan, namun ada beberapa ekor ikan monster yang berhasil kita tangkap. Walaupun sebelumnya ada ikan yang lepas, ya tidak masalah guys, apapun rezeki yang diberi kita tetap syukuri. Oke guys, alhamdulillah guys ya,
Ini hasil trip kita hari ini. Ada monster juga satu dan tenggiri. Tadi walaupun sempat lepas, namun ada gantinya guys. Kerja sama tim ya. Teriak-teriak. Kata-kata hari ini, Madara? Kata-kata hari ini, fokus nembakkan terus guys, jangan lupa ya. Ya itu saja. Oke. Wah, mana lah ponde. Halo, Toke. Wah, ya. Posisi, Toke, posisi. Mantap. Ada ikan kita nih. Halo, dari mana? Gue sekarang dapat ikan bro. Ikannya gede banget. Ya nanti lo kirim nomor WA aja, nanti gue kirim ikannya. Coba ikan kami guys. Mana gede banget. Gue nggak nahan. Halo, ya nanti kita jumpa malam minggu. Oke. Mati aja gue. Makasih. Kadang ban untuk kanu ko bang. Kalau dibawanya ko kanu ko becak. Dokumentasian aku YouTube. YouTube. Iya. Makasih bang ya. Makasih. Oke guys, ini satu ikan Dr. Tuna yang tadi guys ya. Beratnya 11 kilo, 3. Berarti 11 kilo 3 on guys. Uangnya segini. Kali 27.000 di sini. Nah, mungkin di tempat teman-teman lebih mahal lagi guys ya. Karena kan di tempat saya jauh dari kota guys. Makanya harga ikan masih sangat murah. Jadi inilah total hasil dari ikan yang kampret lah nih orang nih. Guys, ini hasil uang. Kita... Dan ini HP baru guys, saya baru dibeli. Ini Vivo 19S dan ini Vivo Y12. Ini hasilnya guys. Oke. Jadi inilah hasil uang kita dari total ikan yang kita jual hari ini guys. Ada sekitar 3 ekor. Yang pertama ikan Dr. Tuna, uangnya yang ini, bersihnya yang ini kan. Terus uang tenggiri, ini bluefin. Uang tenggiri segini guys. Tenggiri sekitar 5 kiloan kali 30 guys di sini guys. Kalau ikan tenggiri yang kita tembak. Kalau bluefin sekilo 8 on tadi guys ya. Karena yang beli pun teman ya, kita kasih harga sekitar 25 aja guys sekilo. Biasanya 28 sampai 30 guys. Jadi kenapa video kali ini di spill hasil penjualan? Karena ada beberapa kali viewers dan subscriber meminta untuk di spill ya guys. Karena mungkin mereka ingin tahu aja dan sekedar tahu informasi lah. Begitulah guys kira-kira ya. Jadi terpaksa saya spill guys. Ya beginilah guys harga ikan di sini dan bentuk hasil yang kita dapatkan. Oke? Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia hadir menemani. Jangan lupa follow, like, comment, subscribe. Follow. Follow. Guys, gue udah berjajan. Jajan malam minggu guys. 5 juta.